Tapi kemudian juga ada masalah besar lainnya, Mas, bahwa ini kan proses yang akan berujung terus, Mas. Apalagi dengan KUHP yang baru, bahwa hukuman mati itu, orang yang dihukum mati itu masih punya periode. Jadi ini sebenarnya masih banyak hal yang mungkin akan terjadi. Jadi saya cuma bilang jangan berpuas diri dulu loh. Ini kasusnya apa betul hanya kasus ini saja? Karena buku hitam itu menjadi kayak macam black hole yang akan menjadi kotak Pandora untuk menjelaskan itu. Daripada nanti di situ kemudian direkayasa seolah-olah penjara tapi tidak, sebaiknya para whistleblower ini bersiap-siap lah. Iya betul. Jangan sampai juga ternyata buku hitam itu nggak ada isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah. Hari ini saya dengan Pak Bambang Wijayanto untuk berdiskusi, berbincang terkait dengan putusan perkara Sambo yang baru saja diputuskan dengan hukuman mati. Ini dahsyat, tapi sebetulnya kita sudah prediksi ya Pak ya. Sebelumnya di podcast Pak BW, saya juga sudah ketika Pak BW bertanya, saya bilang kalau saya hakimnya, saya mengira dengan fakta-fakta itu tentunya hukuman yang sepadan adalah hukuman mati. Selamat. Waduh. Prediksinya tepat. Benar. Kita bukan sedang mensyukuri atas orang yang dihukum berat, tapi kita berharap keadilan itu membuat orang takut berbuat jahat. Mudah-mudahan itu jadi suara keadilan yang betul-betul lewat majelis hakim ada dalam putusan. Ya, Pak BW gimana? Saya kira Pak BW mungkin melihat beberapa berita ini. Kalau yang saya dengar ya, jadi laporan pandangan matanya itu melihat dari televisi dan mendengar dan membaca beberapa. Itu yang paling menarik adalah kalau dilihat ke atas, hakim itu teliti. Jadi kalau di kita tuh dia mengulik sampai di kedalaman fakta dan informasi yang berkembang. Dan itu menjadi sangat menarik sekali. Misalnya saja saya melihat ada 3 soal penting. Bagian pertama adalah keterangan Eliezer dijadikan dasar, dan itu detail itu kemudian dikonfirmasi dengan keterangan saksi-saksi yang lainnya. Jadi ini bisa melihat itu secara utuh. Tim Mas Novel juga bisa bantu. Misalnya saja kelihatan sekali dengan detail seperti itu. Bagian yang kedua, saya melihat kebohongan yang secara konsisten dilakukan oleh terdakwa itu akhirnya bisa diruntuhkan. Dan bahkan kemudian bisa kelihatan skenario kebohongan yang berulang kali dilakukan setelah Eliezer membuka perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit informasi atau keterangan yang diketahui, yang kemudian juga didapatkan tambahan serpihan keterangan itu dibulatkan dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Itu kelihatan sekali, nanti kita bisa lihat. Terus yang ketiga yang juga menarik sekali adalah bahwa hakim itu kalau ngelihat di proses persidangan itu ada ekspresi-ekspresinya. Itu kalau kan kita tahu Mas, kalau orang sudah masuk di dalam ekspresi itu walaupun hakim harusnya itu dia terlibat itu dalam itu di hatinya, dia betul-betul merasakan kasus itu. Nah, dan itu kelihatan di dalam putusan. Jadi kalau saya lihat gitu tuh hakim masuk di dalam ininya dengan sangat detail sekali. Terus kemudian dia seluruhnya hampir menggunakan keterangan Eliezer sebenarnya sebagai dasar, dan kemudian bukan hanya keterangan Eliezer tapi dia mengintegrasikan dengan keterangan berbagai yang lainnya. Tapi di sisi yang lainnya terdakwa tuh dilihat persis oleh hakim itu, dia konsisten untuk membangun argumentasi dengan dalam tanda petik kebohongannya. Ya udah, dia terus melakukan itu walaupun kemudian beberapa keterangan saksi sebenarnya meruntuhkan keterangan dia. Betul menarik. Ada 3 poin itu. Nah, kalau kita baca satu-satu Mas, misalnya coba lihat keterangan Eliezer mengenai perencanaan pembunuhan. Nah, Mas Novel ini bisa jelasin juga tuh kan. Perencanaan pembunuhan. Yang saya ingat sih dalam perencanaan pembunuhan tuh kan ada CCTV Mas ya. Mas Novel masih ingat tuh CCTV yang menjelaskan bahwa Sambo itu ada di sana lebih dulu, bukan setelah kejadian tembak-menembak gitu. Detailnya Mas Novel masih ingat itu kira-kira. Gini Pak BW, memang sejak awal informasi itu beredar di media soal ada penembakan atau istilahnya tembak-menembak kayak gitu ya.
yang disebutkan di media pertama kali kan itu tembak menembak. Saya langsung menduga bahwa ini bukan tembak menembak. Ini pasti ditembak. Dan saya sangat yakin bahwa terdakwa ini Ferdy Sambo ini terlibat. Dari mana keyakinan itu, Mas? Saya kan lama jadi penyidik, Pak. Kan kita bisa pakai feeling dia. Dan pernah menjadi korban. Pernah menjadi korban. Jadi korban. Beberapa kali menjadi korban. Dan menariknya begini, Pak. Setelah proses pemeriksaan di penyidikan, awal-awal banyak pihak yang kemudian ditarik untuk mengatakan bahwa terjadinya tembak menembak. Mulai dari Kompolnas, terus Humas, Polri, Kapolres Jakarta Selatan, dan banyak pihak diarahkan, digiring untuk harus bicara begitu. Dan ternyata awal mula terungkap bahwa tembak menembak itu adalah skenario. Itu dimulai dari keterangannya si Eliezer di penyidikan itu, Pak. Ya. Dan ketika dia mulai mengatakan itu, orang sebagian mungkin ada yang percaya, ada yang tidak kan. Soalnya dia ngomong sendirian, saksinya siapa gitu kan. Karena yang lain cenderung nggak mau bilang begitu. Ini yang menarik. Dan kemudian ada penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik. Saya lupa apakah penyidik Polda ataukah di Barreskrim. Tapi ketika penggeledahan itu kemudian salah satu tempat yang digeledah itu terdakwa di obstruction of justice. Saya lupa namanya yang mana, apakah Irfan atau siapa. Itu selesai atau menjelang selesai penggeledahan, istrinya terdakwa ini yang di OJ ini memberikan hard disk. Dan ternyata di dalam hard disk itu ada rekaman CCTV yang rencananya mau dihilangkan tapi ternyata di-copy. Berarti kan etikanya masih baik nih anak ini. Ternyata di dalam itu menggambarkan ada korban Brigadir Joshua yang masih ada di taman. Nah, di situ mengkonfirmasi keterangannya si Eliezer bahwa pada saat terjadi penembakan terhadap Brigadir Joshua itu Ferdy Sambo sudah ada di sana. Ini hal pertama kali yang diungkap. Yang menarik dari sini ini apa, Mas? Pertama gini, ini perencanaan. Betul. Jadi betul Majelis Hakim pakai 340. Karena ini perencanaan. Tapi perencanaan ada lagi, Pak. Karena kalau bicara perencanaan, ada lagi ketika pertemuan di lantai 3. Di mana ada perintah, ada rencana bagaimana. Saya mau bahas, ini perencanaan semakin sempurna. Betul. Bagian yang Mas Novel kemukakan tadi, satu ini perencanaan. Dan cilakanya bukan hanya perencanaan, Mas. Dia mencoba mempengaruhi. Begitu banyak orang yang ada dalam pengaruh kekuasaannya. Untuk menyatakan bahwa skenario inilah yang terjadi. Dan kemudian yang tambah lagi, Mas, dia menghilangkan barang-barang bukti. Betul. Jadi itu yang saya bilang sempurna proses skenario itu. Dan itu akhirnya kan kemudian argumen dia bahwa tembak menembak dan itu sudah terjadi sebelum dia hadir itu runtuh dengan dua hal kan. Eliezer mengungkapkan bahwa tidak benar seperti itu, Sambo dan terus kedua dikonfirmasi melalui rekaman yang tersisa. Tapi saya rasa itu bukan hanya itu aja, Mas. Tadi Mas Lapo mau tambahin perencanaan yang lain apa lagi, Mas? Jadi setelah skenario pertama ini runtuh, artinya skenario pertama kan mengatakan bahwa seolah-olah di Duren 3 istrinya dari terdakwa tadi Ferdy Sambo yang bernama PC itu dilecehkan di Duren 3 sehingga kemudian dipergoki oleh Eliezer dan tembak menembak. Dan kemudian karena skenario pertama ini gagal total, terdakwa justru membuat skenario yang kedua. Dibuatlah seolah-olah konsisten dengan kebohongannya. Seolah-olah itu pelecehannya di Magelang gitu. Nah, ini kemudian menjadi perdebatan lagi dan kemudian banyak pemeriksaan dan lain-lain. Tapi justru yang diterangkan oleh Eliezer waktu itu, seingat saya diantaranya ya Pak, itu setelah datang dari Magelang, berapa waktu kemudian terdakwa Ferdy Sambo datang ke lokasi pembunuhan itu, ada pertemuan di lantai 3 yang salah satunya dijelaskan di fakta persidangan, ada Ferdy Sambo, ada Putri, ada sempat dipanggil Ricky, tapi Ricky karena katanya mentalnya nggak kuat, nggak berani, akhirnya Eliezer yang dipanggil. Cuman karena dia posisi tamtama, levelnya rendah, diperintah begitu, nggak bisa ngelak lagi mungkin ya Pak ya.
Tapi terlepas dari apapun itu, justru fakta pertemuan itu pertama kali yang menerangkan adalah Eliezer. Ini poin penting, Pak. Karena kalau itu nggak diterangkan, maka menggambarkan perencanaannya menjadi sulit. Karena memang posisi itulah perencanaan yang paling jelas. Bahkan di sana untuk sebelum menembak dipastikan bahwa pelurunya cukup. Ketika kurang tambahkan lagi peluru lain dan lain-lain. Jadi perintah-perintah itu menunjukkan bahwa perencanaannya jelas. Itu sebabnya, Mas, saya setuju dengan pendapatnya majelis hakim. Ya. Tidak begitu penting lagi apa yang menjadi penyebab atau alasannya. Motifnya, ya. Tidak begitu penting. Karena apa? Motif yang beredar, berkembang, dan diwacanakan, setelah dinarasikan terus-menerus, itu memang drama. Drama yang seolah-olah itu betul-betul ada. Sehingga kemudian dia menjadi terdakwa ini justified melakukan kejahatan. Jadi di titik itu sebenarnya menarik sekali. Apa yang dikemukakan sudah tidak begitu penting lagi. Apa yang menjadi pemicu itu. Atau yang didengung-dengungkan sebagai pemicu. Dan ini juga yang berkembang di publik kan. Ini yang penting adalah pembunuhan ini berencana atau tidak. Bukan apa motifnya gitu kan. Betul. Karena deliknya itu, unsur deliknya itu. Dan hakim juga menyatakan motif itu tidak menjadi bagian dari unsur delik yang akan membuktikan. Itu yang disebut dengan detail apa majelis hakimnya. Jadi dari sisi itu sebenarnya itu sangat menarik. Terus yang kedua, ini kan ini, Mas. Duren 3 ada pelecehan, Magelang ada pelecehan. Jadi seolah-olah itu almarhum itu melakukan pelecehan di mana-mana gitu. Tapi sebenarnya motif pelecehan itu yang kemudian digebar-geborkan terus-menerus itu memang ingin menghilangkan jejak yang sesungguhnya terjadi gitu. Jadi justru, atau mengaburkan fakta. Justru itu ditujukan untuk mengaburkan peristiwa dan untuk agar tidak terjadi fakta hukum yang dijadikan dasar untuk hukum. Itu yang menurut saya agak jahatnya itu di situ. Saya kadang-kala ketika pembahasan soal fakta-fakta mengenai itu di persidangan, soal motif, saya berpikir begini. Saya memang nggak pengalaman jadi advokat ya, Pak BW yang punya banyak pengalaman. Saya berpikir begini, kalau saya jadi advokat, jadi pembelanya Ferdy Sambo, saya akan meminta yang bersangkutan untuk cerita aja faktanya apa, motifnya apa. Kenapa? Karena itu penting. Ketika di persidangan semuanya sudah jelas, sudah terbuka, perbuatannya sudah ada, maka menjelaskan suatu fakta itu justru menunjukkan kekooperatifannya. Cuman kemudian saya berpikir lagi, jangan-jangan yang menjadi motif itu yang tidak ingin dibuka adalah suatu kejahatan baru. Saya juga kok mikirnya. Saya khawatir itu. Saya pikir, kalau itu yang terjadi ya mungkin sudah nggak berani bicara motif apa adanya. Karena bicara terkait itu sebelum kasus ini di persidangan maju di persidangan, fakta-fakta yang bukan fakta mungkin ya, pembahasan lah di publik dan ditambah dengan beberapa informasi-informasi yang bisa jadi itu benar, bahwa ada beberapa dugaan kejahatan lain yang melatar belakangi itu. Ya ini yang menarik sebetulnya untuk dibicarakan. Jadi itu sengaja dinarasikan ya. Sebenarnya fakta mengenai bukan fakta. Narasi yang dibangun mengenai pelecehan itu muncul dari pengakuannya PC saja, Mas. Iya, betul. Tidak pernah dikonfirmasi oleh visum et repertum dan macam-macam itu. Sehingga kemudian dia tak pantas dijadikan alat bukti yang bisa dijadikan dasar untuk menghukum itu. Atau bukan hanya nggak pantas, nggak logis juga. Kenapa? Karena di sana, di lokasi, di TKP kejadian, kalaupun sama di Magelang, itu dia punya banyak pengawal, punya asisten, dan punya orang-orang dekat yang mestinya satu orang saja yang masuk itu akan sangat sulit saja berbuat. Artinya ada begitu banyak pasang mata itu akan mengetahui itu, dan sebenarnya dia akan lebih mudah membuktikan kalau memang itu kejadiannya betul-betul terjadi kan. Dan apabila seandainya ada peristiwa kejahatan kepada dia, sangat mudah sekali dia menghubungi Kapolres tempat dan pastilah lari untuk membantu apa itu dengan posisinya dia sebagai istri dari seorang pejabat tinggi di militer di kepolisian, maka itu sangat mudah sekali. Betul. Jadi tidak ada alat yang mengkonfirmasi. Kedua, pada saat itu sangat mungkin sekali terjadi narasi-narasi yang seperti dikemukakan itu. Nah, saya tertarik malah membahas itu, Mas. Apakah ini dibikin heboh karena ada kejahatan lain yang diduga terjadi dan sampai saat ini belum terungkap, dan ini kemudian dibikin lebih tertutup lagi?
Jadi ini sebenarnya kita malah jangan-jangan ini memang ada sesuatu yang lain yang kayaknya publik hari ini masih terkesima dengan proses sidang ini. Sementara kita ini, Mas Novel dengan kejeliannya itu udah melihat, ini ada case yang lain yang mau disembunyikan ini. Khawatirnya. Dan memang kalau kita lihat pembahasan soal keterkaitan masalah konsorsium judi, itu kan masalah yang real. Dan itu bukan rahasia umum lah, bukan lagi rahasia. Kalau saya 3, Mas. 1, konsorsium judi yang berkali-kali kita katakan ada banyak soal di situ, itu tidak turut dibongkar. Dia memang tidak berkaitan langsung dengan persoalan tapi jangan-jangan salah satu motif yang untuk menghilangkan almarhum itu karena almarhum cukup tahu banyak mengenai ini, gitu kan? Dan nggak cuman itu, Pak. Ada lagi dugaan-dugaan yang lain. Contohnya keterkaitan masalah narkoba. Iya, itu yang saya baca. Jadi ada informasi yang begitu banyak yang diketahui almarhum, dan almarhum sebenarnya dihabisi dengan informasi yang diketahui itu. Sehingga kemudian yang kedua, Mas, atas informasi itu jangan-jangan ada kejahatan lain gitu. Betul. Yang bertebaran dan bersebaran. Dan kalau betul ada kejahatan yang lain ini, sehingga seharusnya kemudian setelah kasus ini kita mulai memperhatikan apa saja yang dapat berkaitan dengan kewenangan dari terdakwa ini yang sekarang sudah dihukum mati. Jadi ini yang poin kedua ini yang menurut saya perlu ditelisik lebih lanjut. Jangan-jangan selain itu sebenarnya dia juga menyimpan banyak informasi lain yang sekarang ngomong-ngomong buku hitam belum dibuka. Itu yang mau saya bilang, Pak. Kalau hitamnya itu belum dibuka. Kalau kita mendengar salah seorang penasihat hukumnya yang mengatakan bahwa ada informasi yang di buku hitamnya itu. Ini kan menarik, Pak. Artinya kebiasaan untuk saling mengunci itu kan nggak baik. Kalau memang ada kejahatan diungkap saja. Karena itu penting ya. Karena kita tentunya tidak berharap bahwa kejahatan-kejahatan itu dibiarkan dan terus berulang. Ini menarik. Mas Novel ini mengatakan kalau mau melakukan titik balik ini saat. Ya. Tugasnya seperti Pak Bibi bilang itu. Ini titik balik ini saatnya membongkar itu ya. Betul, Pak. Apa betul ada sesuatu yang masih disembunyikan. Dan menurut saya juga ini bisa mendorong dengan dihukum matinya terdakwa ini juga bisa mendorong loh, Mas. Whistleblower yang lain yang muncul. Yang akan menjelaskan apa saja sesungguhnya kasus-kasus yang lain yang bertebaran dan bersebaran tapi kemudian belum diungkap. Jadi sebenarnya kita masih menunggu ya kira-kira kelanjutan seperti apa. Tapi saya ingin mengatakan begini, Mas, ini baru setengah keadilan walaupun Sambo sudah dihukum mati. Betul. Dan sebetulnya banyak pihak yang terkejut dengan putusan ini karena banyak yang berkeyakinan bahwa Verdi Sambo masih punya kekuatan, masih punya kekuatan finansial, jejaring dan lain-lain, atau mungkin utang budi dengan orang-orang yang pernah ditolongnya dulu mungkin kan. Minimal di PN tidak ya. Tapi kita tidak tahu di PT. Tapi paling tidak dengan ada putusan ini kan publik kemudian merasa bahwa hukum ternyata benar-benar ya. Gitu kan. Ini hal menarik. Mengembalikan ini. Kalau menurut saya ada yang menarik lagi sebenarnya. Mas, hari ini satu hukuman yang setimpal dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan kejahatan yang sangat luar biasa itu. Ini bisa mengembalikan marwah bahwa keadilan masih dalam singgasananya. Betul. Tapi kemudian juga ada masalah besar lainnya, Mas, bahwa ini kan proses yang akan berujung terus, Mas. Apalagi dengan KUHP yang baru, bahwa hukuman mati itu orang yang dihukum mati itu masih punya periode. Jadi ini sebenarnya masih banyak hal yang mungkin akan terjadi. Jadi saya cuma bilang jangan berpuas diri dulu loh, bahwa kita perlu membuat reward dan apresiasi, tapi perjalanan kasus ini masih panjang. Betul. Jadi jangan sampai kemudian kita terlena dalam situasi ini. Terus yang kedua yang juga sangat penting sekali, whistleblower yang lain mudah-mudahan akan muncul melihat ini kasusnya apa betul hanya kasus ini saja. Karena buku hitam itu menjadi kayak macam black hole yang akan menjadi kotak Pandora untuk menjelaskan itu, daripada nanti di situ kemudian direkayasa seolah-olah kejahatan tapi tidak. Sebaiknya para whistleblower ini bersiap-siap lah. Iya, betul. Jangan sampai juga ternyata buku hitam itu nggak ada isinya. Cuma yang tadi saya mau bilang juga gini, Mas. Ini baru setengah keadilan. Iya, Pak. Kita masih menunggu putusannya soal Eliezer.
Dan saya ingin menggarisbawahi lagi dari putusan tadi Pak, bahwa di waktu podcast sebelumnya saya juga pernah menyampaikan, Pak BW juga pernah menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini memang luar biasa. Dia merencanakan, terus dia penegak hukum yang polisi lah gitu ya. Terus kemudian melibatkan banyak polisi lain untuk mengukuhkan dalam skenario. Terus mengubah skenario baru setelah skenario itu terungkap. Terus membebankan sepertinya mau membebankan kesalahannya atau tanggung jawabnya kepada Richard Eliezer. Dan yang lebih parah lagi, saya meyakini dalam persidangan konsisten untuk berbohong dan tidak berterus terang untuk membuka fakta apa adanya, dan nampak di situ tidak ada penyesalan. Ini kan suatu hal yang luar biasa, dan saya pikir menghilangkan barang bukti untuk menghilangkan jejak karena tidak bisa diusut. Itu parah sekali, karena memang bahkan dalam KUHP pun pasal obstruction of justice yang pelakunya adalah penyidiknya sendiri atau penegak hukum itu nggak ada, Pak. Yang adalah pelakunya orang di luar. Saking pembuat undang-undang itu tidak percaya itu bisa dilakukan oleh penegak hukumnya sendiri. Ini hal yang menarik. Makanya pasalnya undang-undang ITE yang dibuat. Jadi saya pikir ini menarik sekali karena sedemikian sempurna perbuatannya ini, dan saya mengapresiasi keberanian hakim untuk membuat hukuman yang maksimal dalam perkara ini. Tapi di sisi yang lain juga teman-teman penyidik kepolisian harus diapresiasi, Mas. Oh iya. Kalau menurut saya, kalau tidak ada ketegasan dari Kapolri, betul. Tidak ada keinginan kuat untuk walaupun Anda ingin melindungi korupsi, pada akhirnya at the end. Dan ini sebenarnya pelajaran yang luar biasa sekali. Pelajaran yang luar biasa sekali. Betul, Pak. Kalau menurut saya sih lebih bagus ini dibongkar tuntas. Betul. Setelah itu kita berjalan dari titik nol. Daripada ini disembunyikan terus mengunci dan itu tidak menyehatkan. Lembaga kepolisian kita. Memang menarik sekali nih, Pak. Kayaknya kita harus belajar banget dari kasus ini. Tidak membuat kebodohan berulang kali. Sehingga kita menjadi dungu dan tak waras lagi. Jadi semoga dengan kejadian ini ke depan tidak ada lagi orang atau penegak hukum yang mau diberi perintah untuk berbuat jahat, untuk membuat skenario, untuk menutupin fakta karena dampaknya berat. Dan dengan kejadian diungkapnya ini, saya berharap kemudian tidak menjadi justru membuat persepsi publik kepada polisi semakin turun, tapi harus dilihat juga bahwa ternyata polisi berani mengungkap apa adanya. Itu menarik sekali. Yang juga harus diapresiasi adalah dukungan publik. Betul, konsisten, Pak ya. Jadi cukup lama itu, Pak. Mata dan telinga serta hati publik terus-menerus konsisten mengabarkan, terus-menerus mengawasi, terus-menerus mempersoalkan dan mensiarkan ini. Itu menurut saya juga kita harus apresiasi. Terutama kita apresiasi pada teman-teman narasumber kita nih, Mas. Oh iya. Yang terus kita undang, terus kita cecer terus-menerus. Itu yang benar. Jadi ini luar biasa. Termasuk juga keluarga korban, Mbak, yang konsisten juga. Mudah-mudahan ini rasa keadilan atas putusan ini terhadap keluarga korban, ibu almarhum itu akan kan saya dengar dia berteriak, dekap mama. Itu kalau yang dengar mungkin dia ingin mengucapkan ini setengah keadilan itu sedang terjadi proses. Setengahnya lagi kita tunggu Eliezer. Baik. Baru sempurna nanti. Ini luar biasa, Pak, pembahasannya ini. Semoga pembahasan ini mendorong semua pihak berlaku seperti yang Pak Bio katakan tadi. Contohnya penegak hukum untuk betul-betul mau bekerja dengan apa adanya, dengan jujur. Masyarakat juga memberikan perhatian di kasus-kasus penting dan seperti melakukan seperti sekarang agar ke depan penegakan hukum jauh lebih baik. Ada satu hal lagi, Mas, kita akan undang saksi mata yang melihat persidangan. Oh iya. Menarik sekali, Pak. Supaya kita bicara lebih. Supaya dia kan ada getaran yang mungkin dia ini. Nah itu yang kita akan coba kulik, getaran. Karena kita lihat di TV kan masih ada jarak ya. Siapa tuh, Mas, yang mau diundang nanti kira-kira tuh? Yang sahur barangkali. Yang kelihatan yang sahur. Terus satu komentator teman kita juga, Pak Fikar, yang dia nggak kelihatan juga untuk hadir dalam waktu dekat ini untuk membahas putusan ini. Iya, Pak, terima kasih Pak BW. Semoga bincang-bincang ini membawa manfaat dan semoga penegakan hukum di negeri ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih adil dan berpihak kepada kebenaran. Terima kasih.
Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.